kami bagimu yang telah terlebih dahulu mengasihi dan berkorban untuk kami. Shalom. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan yang luar biasa yang kami boleh rasakan hingga detik ini Bapa.
Bapa. Saat ini kami datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk menyembah meninggikan nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan hidup kami Tuhan. Iman kami mau berkata, kami takkan takut, takkan cemas, sebab Engkau Allah yang beserta kami. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sungguh iman kami mau berkata Tuhan, kami takkan takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan kami takkan takut Tuhan. Dengan iman percaya katakan, tak usah ku takut, sebab Engkau Allah yang menjagaku. Kami takkan bimbang Tuhan. Kami punya Yesus yang memelihara hidup kami. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari jemaat Tuhan serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, cemas Tuhan. Kau menggenggam hidupku. Amin. Kau pegang Kau yang tanganku. ada bersama.
Yesus kita. Sungguh kami perlu Engkau memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami rindu lebih lagi menaikkan pujian kami, sorak-sorai kemenangan kami. Karena Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekarang berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sebab Roh Tuhan yang mempersatukan kita. Mari jemaat Tuhan kita menaikkan pujian kita terbaik bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Come on. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan. Sama-sama katakan, semua bangsa-bangsa. Siapa? Bawa Yesus, bawa Yesus Tuhan. Oh, katakan, satukanlah roh kami. Kami bergandeng tangan Tuhan, bergandeng tangan kami semua. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu. Yebi oikumene, sama-sama katakan, Roh tercurah dari surga. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan menang. Serukan, bawa Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, roh tercurah dari surga. Lebih dahsyat, bangsa-bangsa roh tercurah. Oh, gereja Tuhan gereja Tuhan bangkit. Roh tercurah dari surga, bangsa Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saya sungguh yakin dan percaya ada satu sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Yesus. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Boleh lihat samping kiri kanan dikatakan, Yesus sahabat sejati kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan. Membuatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling. Ku harus nyatakan kebenaran
suara yang percaya. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Sama-sama kita katakan, karena Yesus Tuhan tempatku percaya. Ku buka mataku, kami melihat sekeliling kami Tuhan. Kebenarannya, mari angkat tanganmu katakan, karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat Tuhan. Perkara besar yang Engkau janjikan, Yesus, karena sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada. Katakan, Kau sungguh kuatku, oh, oh, Yesus, Kau yang sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sungguh kuatku, oh, oh. Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus kita, jadi sahabat sejati kami. Sungguh kami bersyukur untuk Engkau yang selalu hadir bagi setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Oh, mari sama-sama katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, selalu berada di sisi kami Tuhan. Berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus, saya percaya boleh lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan kita. Come on. Katakan, Yesus, Kaulah sahabat. Sungguh Kau sahabat kami Tuhan Yesus. Oh, Kau sungguh kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh kuatku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sungguh kuatku, katakan Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya. Kita saudara yang paling dahsyat bagi Yesus kita, silakan. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang akan selalu berada. Amin. Kau sumberku. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, Yesus, Kau yang tak pernah. Sungguh Kau yang selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kau sumber kuat. Lebih dahsyat katakan, Yesus. Amin. Kau yang akan selalu berada. Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, katakan Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Sungguh Kau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat teman kita oleh Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBO Ikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apa konsekuensi orang-orang yang tidak mengalami pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang tidak mengalami pertobatan akan merasakan murka dan hukuman Allah yang adil atas mereka. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Roma 2 ayat 5. 3, 2, 1. Tetapi oleh yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh jemaat sekalian yang membawa anak kecil, boleh dibawa kepada lantai 1 untuk dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Engkau Tuhan yang membimbing hidup kami. Sebab oleh itu Tuhan, hati kami tenang. Sungguh kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sungguh hati kami tenang Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
dipegang teguh oleh-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan membimbing hidup kami. Kami mau serahkan pemerintahan firman kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jangan duduk-duduk jemaat Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jenny Haber STH. Kepada Ibu kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih di ibadah raya yang kedua ini. Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami ke tempat ini. Dan kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya setiap kali Tuhan mengundang kami datang di hadirat Tuhan, itu adalah satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan tidak akan ada seorang pun yang akan pulang dengan sia-sia. Hari ini Tuhan akan memberkati kami dengan berkat kebenaran yang membawa kehidupan dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, berikan kepada kami tanah hati yang baik. Buka hati kami supaya kami terima firman-Mu dengan lemah lembut. Beri kami kekuatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan beri kami hati yang paham akan firman-Mu. Sehingga firman yang disingkapkan, firman yang dibukakan oleh Roh Kudus. Firman itu akan membebaskan hidup kami. Kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami dapat memuliakan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bersatu hati demi nama Yesus. Setiap roh tidak percaya, roh kepahitan, roh tidak mengampuni. Dan segala bentuk pekerjaan iblis yang ingin menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Kami ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan segala roh-roh jahat untuk pergi dari tempat ini. Supaya hanya ada kemuliaan Tuhan yang bersinar di tempat ini. Dan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yaitu Allah El Shaddai yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi setiap kami dan biarkan Roh Kudus yang akan mengajar kami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Gembala, untuk Pak Esra, Ibu Debbie, dan semua rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sudah memberi saya kesempatan kesekian kalinya. Nah, saya juga ingin kita kasih apresiasi yang luar biasa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang baru saja melayani. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, mereka itu sudah melayani dari pagi, dari ibadah raya pertama Bapak Ibu ya. Tapi saya melihat semangatnya tidak kendor, semakin siang semakin menyala. Ya, seperti cahaya fajar ya, yang semakin rembang, semakin terang gitu ya. Hidup anak Tuhan harus seperti itu. Ya. Seperti fajar yang muncul di pagi hari, ya, yang semakin terang, rembangnya itu semakin terang ketika jam 12 siang. Anak Tuhan itu harus semakin bersinar, ya. Dan saya kagum melihat pelayan-pelayan Tuhan hari ini, mereka tidak lelah melayani Tuhan, luar biasa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang kasih upah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kekasih, kita akan belajar dari satu tema di siang hari ini, yaitu kepekaan dan hikmat daripada Roh Kudus. Ini masih berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus. Karya Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ya, yang Alkitab katakan adalah penolong bagi kita. Nah, kita baca dulu perikopnya, Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14. Saya sudah sediakan PTT ya, tetapi karena itu PTT dibuat dengan cepat dan saya bukan orang ahli begitu ya. Jadi teman-teman di multimedia kalau tidak ada di situ bisa tolong saya langsung cantumkan ayatnya ya. Karena kadang-kadang saya ingat ada firman Tuhan yang related berhubungan dengan apa yang saya ingin sampaikan. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 14. Semua sudah dapat? Nah, kita akan baca bergantian ya. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, begitu sampai di ayat 14. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Silakan 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Oke, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging.
Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan, bermusuhan terhadap Allah. Karena ia, yaitu keinginan daging, tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah, dengar Rasul Paulus bilang apa? Tetapi kamu, kamu itu bukan hanya orang Kristen di Roma, tapi kita semua. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, roh besar, ini roh kudus, roh Kristus. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, tidak sampai di situ, nanti sampai di ayat 17, saudara akan menemukan bahwa roh Allah yang memimpin anak-anak Tuhan itu akan memberikan keberanian kepada kita. Ya, ketika Roh Kudus ada pada kita, tidak ada itu roh ketakutan. Kita memiliki keberanian untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di ibadah raya pertama tadi saya sedikit menjelaskan bahwa ada latar belakang mengapa Roma pasal 8 ini kemudian ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, kitab Roma ini seperti di ibadah raya pertama saya katakan, ini menjadi satu kitab mahkota sebenarnya, ya. Menjadi kitab andalan, ya. Kitab yang membukakan banyak kebenaran tentang kehidupan Kristen kita ini yang bergantung sepenuhnya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau lihat doktrin pembenaran, itu semua ada di dalam suratnya. Kitab Roma ini. Kitab Roma ini luar biasa. Tapi, nah, seringkali agak sulit kita untuk mengerti dengan sederhana. Karena bahasanya itu. Nah, ini bukan kitab, surat. Ayo sama-sama bilang surat. Ya, jadi waktu Rasul Paulus tahu tulis ini, dia sudah tahu bahwa pendengarnya yang menerima suratnya itu akan mengerti. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu, tidak segala sesuatu itu mulus. Ya, tidak segala sesuatu itu seperti jalan tol, tidak ada masalah. Nah, saya mendapati, ya, bahkan saya juga ngalamin, waktu kita ikut Tuhan, ternyata itu tidak selalu mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak perjuangan iman yang harus kita alami. Kadang-kadang kekristenan kita itu pasang surut. Seperti tadi saya katakan, masih banyak anak Tuhan itu yang apa? Hidup dalam dosa, berjuang untuk lepas dari dosa, berjuang untuk lepas dari kebiasaan-kebiasaan berdosa. Ya, masih banyak orang-orang Kristen yang dia percaya Yesus tapi hidupnya juga masih ditindas sama pekerjaan-pekerjaan iblis. Mengalami banyak kelemahan, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ada satu pergumulan sebagai anak Tuhan. Nah, sekalipun firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Artinya gini, waktu kita percaya Yesus, kita dapat identitas yang baru. Sama-sama bilang identitas yang baru. Status yang baru sebagai anak Allah. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Sebagai orang kudusnya Tuhan. Oke, itu status rohani kita, posisi rohani kita waktu kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang kudus, dikuduskan oleh Roh Allah, dibenarkan. Itu status yang tidak pakai proses, itu diberikan waktu kita percaya kepada Yesus. Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanannya, sekarang saya tanya, sudah kudus belum? Tuhan bilang kita orang-orang yang kudus. Sekarang saya tanya, dalam kenyataannya sudah kudus belum? Yang sudah bilang sudah angkat tangan. Yang bilang belum, masih kudus Bu. Masih banyak panunya Bu, gitu ya. Mana?
Tuhan bohong enggak? Ini firman Tuhan enggak benar. Tuhan bilang saya orang kudus, tapi kenyataannya saya berjuang dengan hidup kudus. Nah, Tuhan enggak bohong. Firman Tuhan enggak pernah bohong. Itu benar. Artinya begini, secara posisi rohani saudara sudah berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Amin. Semua di sini anak-anak terang. Orang-orang yang sudah kudus. Secara posisi rohani, statusnya orang kudus. Statusnya orang benar. Karena Yesus yang sudah tanggung dosa kita. Tapi secara kenyataan, hidup saudara masih banyak yang kudus. Kita ini masih banyak lemahnya. Jadi pengudusan itu adalah proses. Ayo sama-sama, pengudusan adalah proses dijadikan kudus. Ya, bagaimana Tuhan itu terus-menerus membaharui kita. Nah, siapakah pribadi yang berperan untuk menjadikan kita dibaharui bahkan sampai serupa dengan Yesus? Tidak ada lain kecuali Holy Spirit. Itu sebabnya mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong. Dia adalah pribadi yang keluar dari Allah sendiri. Dia adalah Roh Kristus sendiri. Makanya waktu kita baca tadi kita menemukan nama-nama dari Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kristus, Roh penolong. Nah coba lihat dulu. Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Wah ini sudah ada, luar biasa. Yohanes 14 ayat 16. Firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa yang minta? Siapa yang minta kepada Bapa? Yesus. Lihat ada Tritunggal di sini. Yesus minta sama Bapa. Kalau Yesus sampai minta sesuatu sama Bapaknya, itu berarti penting. Kalau saudara disuruh minta apa? Minta kaya pasti. Minta duitnya bengkak. Dompetnya bengkak, tidak bisa ditutup. Itu kita selalu mau mintanya kayak gitu-gitu. Yang mau materi untuk diri kita. Yesus itu tidak minta begitu sama Bapaknya. Dia minta supaya kita ini anak-anaknya yang dia akan tinggalkan waktu nanti naik ke surga. Diberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu dalam bahasa aslinya jenis yang sama. Supaya ia menyertai kamu. Oh luar biasa. Makanya di ibadah pertama saya katakan Roh Kudus itu bukan pribadi pelengkap. Karena dia sederajat, sehakikat dengan Bapa dan Yesus Kristus. Sama, dia juga adalah Allah. Tetapi dia diberikan punya tugas sebagai penolong. Oh, saudara butuh penolong enggak? Atau tidak perlu ditolong? Karena Yesus tahu bahwa keselamatan yang dia berikan itu harus dikerjakan oleh anak-anaknya. Betul tidak? Makanya Paulus pernah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Kerjakan keselamatan itu bukan berarti kita mesti menyelamatkan diri kita supaya masuk surga, bukan. Keselamatan sudah diberi, tapi Bapak Ibu harus menghidupinya. Saya menerima keselamatan di dalam Yesus dengan mengerjakan keselamatan itu. Dengan melakukan firman Tuhan. Nah saudara, saya tidak bisa hidup dalam keselamatan yang Yesus berikan kalau tidak ditolong. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita bisa menjalani kehidupan kekristenan ini tanpa seorang penolong. Nah Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, mendandani kita, merawat kita, menguduskan kita, membaharui kita. Sampai targetnya Roma 8 ayat 29. Coba. Roma 8 ayat 29. Yang di multimedia bantu saja saya cepat, tidak usah lihat slide saya. Agak berantakan itu PPT-nya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang, ayo sama-sama baca. Karena ini bicara Bapak Ibu dan saya. 1, 2, 3. Sebab dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, lihat firman Tuhan ini. Semua orang yang dipilihnya, bukan kita yang pilih Yesus, Yesus yang pilih kita. Amin. Apakah semua di sini orang yang dipilih Tuhan? Iya, kalau tidak dipilih nggak bakalan ada di sini. Semua orang dipilihnya dari awal. Jadi kita ini jadi anak Tuhan bukan karena papa mama orang Kristen, tapi karena Tuhan itu memang sudah pilih jauh sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Dan Alkitab berkata, ditentukannya. Ayo sama-sama katakan ditentukan. Dipilih, ditetapkan, ditentukan. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Supaya Yesus itu menjadi, oh luar biasa, yang sulung. Siapa di sini anak sulung?
Siapa di sini selalu mau jadi anak yang pertama? Gak mau jadi anak kedua, ketiga. Karena berkatnya double. Yesus di sini tidak dibilang menjadi Tuhan di antara banyak saudara. Tapi menjadi yang sulung, artinya dia akan menjadi role model bagi kita. Dia akan menjadi kakak kita yang paling tua. Dan gambaran dia harus ada di dalam diri kita. Bisa paham? Ini kok masih jam 10 udah kayak orang kelaparan. Ya, lihat ini targetnya. Nah, siapa yang akan bisa membawa kita menjadi serupa dengan kakak kita yang sulung itu? Tidak ada lain, hanya Roh Kudus. Tapi dalam perjalanan kita dibentuk oleh Tuhan di dalam hidup ini. Akan ada banyak kendala, akan ada perjuangan. Akan ada banyak tantangannya. Sehingga mengapa Roma pasal 8 ini ditulis menjadi puncak pewahyuan bahwa kemenangan besar di dalam Kristus itu sudah diberikan. Sehingga tidak ada alasan untuk orang Kristen itu berhenti di tengah jalan waktu ketemu masalah. Tidak ada alasan orang Kristen itu menyerah ketika badai datang dalam hidupnya. Ketika dia harus bergumul dengan keinginan daging, dengan dunia, dengan iblis, dengan tawaran-tawaran dunia. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena Yesus sudah menyelesaikan kemenangan itu. Amin. Makanya dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan apa? Kita ini lebih daripada pemenang oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Jadi Roma pasal 8 ini adalah segala sesuatu yang Tuhan itu sudah sediakan supaya anak-anaknya itu mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Karena pada prakteknya banyak yang kalah. Kita tidak pernah ditentukan jadi orang Kristen yang kalah. Kenapa? Karena kemenangan Yesus itu mutlak. Amin. Di dalam kekristenan hanya ada satu jalan, namanya jalan kemenangan. Ada firman berkata begini, di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu membawa kita ke dalam jalan kemenangan. Nah, Roma pasal 8 ini tidak berdiri sendiri. Dia adalah jawaban dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal 7. Secara khusus dari pasal 7. Rasul Paulus itu memiliki juga satu pergumulan dalam hidupnya sebagai anak Tuhan. Sehingga Roma pasal 8 itu muncul. Nah, coba lihat, Roma pasal 7 ayat 1, ayat 7. Roma pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Sudah dapat? Nah, saya baca ya, Bapak Ibu perhatikan. Sebab aku tahu, ini Paulus yang bicara, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Paulus bilang apa? Di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau di dalam diri Paulus saja tidak ada sesuatu yang baik, bagaimana di dalam diri kita? Oke? Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Oke? Jadi Paulus bilang, ada kehendak di dalam saya, tetapi kehendak itu waktu dia perhatikan, ternyata bukan melakukan hal yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Pernah enggak begitu? Niatnya mau lakukan yang baik, yang keluarnya tidak baik. Siapa di sini sering begitu? Ini kok enggak ada yang ngaku ya? Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku buat. Ini saya mau tanya, ini Paulus ini sudah jadi orang Kristen apa belum? Waktu nulis ini. Sudah jadi anak Tuhan apa belum? Cuma Bapak yang mantap bilang sudah. Sudah terima Yesus atau belum? Sudah. Sudah punya Roh Kudus atau belum? Sudah. Tapi dia ngomong begitu. Bukan apa yang aku kehendaki yaitu baik yang aku buat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Kok bisa? Orang Kristen mau lakukan yang baik, yang keluar yang jahat. Sama enggak? Pernah ngalamin kayak Paulus enggak? Hah? Ini begini-begini enggak jelas. Begini-begini lebih jelas. Ayat 20. Jadi, nah Paulus bilang, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, oh dia sadar, maka bukan lagi aku yang membuatnya. Tetapi apa? Dosa yang diam. Nah sekarang, kalimat ini membuktikan, Paulus ngaku, ada dosa di dalam diri dia enggak? Ada? Ada atau tidak? Nah, saudara sudah jawab, ini pinter nih, maju. Harus jawab firman Tuhan, ini firman Tuhan ngomong. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Oke, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Dia mendapati ada hukum lain yang bekerja di dalam diri dia selain hukum daripada Tuhan yang sudah dia terima sebagai juru selamatnya. Nah, ayat 22.
Sebab di dalam batinku, batin ini apa? Roh. Sebab terima Yesus, roh kita itu dilahirkan kembali. Oke? Aku suka akan hukum Allah. Di dalam hatinya, dia suka akan hukum Allah. Ya kan sudah jadi anak Tuhan. Ada Roh Kudusnya. Nah, tetapi di dalam anggota tubuhku. Anggota tubuh itu yang mana? Ayo. Anggota tubuh begini-begini aja. Anggota tubuh mana Bapak Ibu? Semua yang ada di tubuh kita. Itu adalah anggota tubuh. Mulai dari kepala, rambut, semua anggota tubuh. Mata, hidung, telinga, mulut, semua anggota tubuh. Tangan, kaki, semua anggota tubuh. Paulus bilang apa? Aku melihat hukum lain yang berjuang. Oh, ada kekuatan lain di dalam tubuh dia yang melawan hukum akal budiku. Apa itu hukum akal budi? Hukum akal budi itu adalah nous dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Hati yang berpikir. Jadi hatinya dijamah Roh Kudus, oke? Sehingga dia suka hal-hal tentang Tuhan. Dia suka mencari Tuhan, dia suka firman Tuhan. Tetapi dia melihat ketika dia ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, dia melihat anggota-anggota tubuhnya itu tidak suka dia melakukan yang benar. Akhirnya apa? Dia berkata, dan membuat aku menjadi tawanan. Ayo sama-sama bilang tawanan. Ditawan itu enak apa enggak? Siapa di sini lagi ditawan? Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Akhirnya dia menemukan ada dua hukum yang berbeda yang tarik-menarik dalam dirinya. Dia berkata, aku, sama-sama baca, 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi saudara, sebenarnya apa yang terjadi pada Rasul Paulus ini? Dia menemukan waktu dia percaya Yesus. Ternyata ada dua kekuatan hukum dalam diri dia. Yaitu manusia baru dan manusia lama. Dan itu terjadi konflik di dalam diri dia. Sehingga pada akhirnya dia melihat ini susah nih. Tertawan, diperhamba. Saya mau lakukan yang baik. Tetapi selalu dosa yang terjadi. Hukum dosa itu juga bekerja. Dia berkata, aku manusia celaka. Manusia celaka itu apa? Manusia sial. Manusia yang tidak tahu mesti buat apa. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh maut itu adalah apa? Anggota-anggota tubuh di mana dosa bekerja di sana. Hukum dosa bekerja menghasilkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Nah, jawabannya apa? Waktu dia berseru supaya ada yang melepaskan aku, ayat 25. Dia berkata, syukur kepada Allah. Kalau hari ini dia ada, mungkin dia berkata, haleluya. Akhirnya saya bisa bebas. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia membebaskan kita dari manusia celaka. Dia membebaskan kita dari hukum dosa. Dia membebaskan kita dari tawanan dosa. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Apakah Tuhan mau kita hidup begitu? Ada manusia baru tetapi manusia lamanya juga masih bekerja? Tidak saudara. Tuhan itu menciptakan manusia baru yang terus-menerus dibarui. Supaya pada akhirnya manusia baru ini menjadi seperti Kristus. Dibawa kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu sebabnya mengapa Roh Kudus hadir untuk membaharui kita, menolong kita dan mengerjakan karya penebusan Kristus di dalam diri kita. Nah, hari ini tema kita adalah kepekaan dan hikmat oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang dapat menolong dan menuntun kita untuk hidup seperti yang Tuhan mau, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, di titik Roma pasal 7 ini, kalau orang Kristen ngalamin itu biasanya dia berada di titik poin yang sangat krusial. Banyak orang Kristen akhirnya apa? Dia ingin menyenangkan Tuhan tapi dia gagal senangkan Tuhan. Dia mau hidup kudus tapi dosa juga terikat. Akhirnya apa? Dia menyerah jadi anak Tuhan. Dia akhirnya apa? Menjadi terus tawanan dosa. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Dulu terikat dengan pornografi. Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Firman Tuhan menjamah dia. Dia lepas dari pornografi.
Tetapi apa? Dia tidak sungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jatuh lagi di kubangan yang sama. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kalau terus jatuh di dosa yang sama dan dosa lagi, dosa kelemahan lagi. Itu berarti apa? Manusia lama itu. Dan itu tawanan dosa. Yesus datang untuk membebaskan Bapak, Ibu, dan saya. Supaya kita menjadi tawanan Roh Kudus. Amin. Supaya kita justru membebaskan banyak orang. Nah, kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus itu bicara hidup oleh roh. Makanya pasal 8 Lembaga Alkitab Indonesia berjudul hidup oleh roh. Nah, hidup oleh roh itu bicara apa? Yang pertama, mari kita lihat Roma pasal 8. Hidup oleh roh itu bicara ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya mulai dari ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup oleh roh itu artinya hidup di dalam kemerdekaan, tidak lagi di bawah penghukuman. Hukum yang baik. Mengapa hukum Taurat diberikan kepada orang Israel? Supaya mereka menuntun mereka kepada kebenaran. Karena dulu sebelum hukum Taurat datang, manusia melakukan apa saja tidak diperhitungkan sebagai dosa. Contoh, sebelum hukum Taurat datang, kalau orang berzina, orang anggap itu hal biasa. Ya, tidur dengan istri orang, tidur dengan suami orang itu biasa. Gitu. Mengambil sapi orang, mengambil uang orang itu hal yang biasa. Bukan pelanggaran. Tapi waktu hukum Taurat datang, hukum Taurat itu menunjukkan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah dosa. Kalau kita mencuri, kita membunuh, betul? Kita berdusta, kita mengingini milik orang lain. Semua itu pelanggaran di hadapan Allah. Tapi hukum Taurat itu tidak bisa menjadikan kita benar. Semakin kita tahu larangan Tuhan, justru ada keinginan untuk melanggar. Betul enggak? Coba lihat di lampu merah. Kalau sudah ada lampunya warna merah, justru orang lebih banyak melanggar atau lebih banyak stop? Kuning lah, katakanlah lampu kuning. Lebih banyak tancap gas atau rem? Bapak tancap ya? Udah berapa kali ditilang Pak? Iya, kenapa? Karena itu kecenderungan kita. Nah begitu juga waktu hukum Taurat diberikan, perintah Tuhan diberikan, Tuhan menunjukkan kamu tidak boleh begini, begini, begini dan sebagainya. Harusnya toh kita bisa lakukan itu. Harusnya kita bisa taati. Tetapi manusia lama tidak bisa untuk mentaati hukum Taurat. Kenapa? Roma 7 ayat 14 berkata, Paulus berkata apa? Coba buka. Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani. Tetapi aku, nah aku di sini Paulus berkata, aku bersifat daging. Daging di sini bukan tubuh ya, tetapi keinginan-keinginan. Aku ini bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Karena Adam yang melanggar, semua orang dijual ke iblis, jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun. Jadi natur berdosa itu sudah ada pada setiap kita, sekalipun kita tidak melakukan dosa. Kita tetap adalah orang berdosa. Itu dosa warisan. Ya. Sehingga Paulus katakan, hukum Taurat itu baik, tetapi saya tidak akan mampu bisa melakukan. Kenapa? Karena saya ini sudah terjual di bawah kuasa dosa. Dosa menguasai saya. Tuh. Jadi, hukum Taurat itu baik, tetapi ketika hukum Taurat datang, malah dosa punya kesempatan banyak untuk menyatakan dirinya. Jadi apa yang baik dipakai oleh dosa untuk menghancurkan. Makanya Paulus katakan hukum yang harusnya memberi kehidupan justru membawa kematian buat saya. Kenapa? Karena di dalam diri saya ada kekuatan lain yang tidak akan pernah bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Makanya dia berkata, aku manusia cilaka. Ya, siapa yang bisa tolong saya? Siapa yang bisa lepaskan saya dari tubuh maut ini? Siapa yang bebaskan saya dari hukum ini? Yesus Kristus jawabannya. Amin. Yesus Kristus yang bisa bebaskan kita dari pergumulan ini, saudara. Dan dia mengambil alih dosa. Dia tanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Supaya Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu dihukum. Tidak perlu binasa. Berdasarkan itu, Roh Tuhan mengerjakan karya dan kuasa itu di dalam diri kita. Dengan selalu mengingatkan kita bahwa engkau dan saya bukan orang yang dihukum lagi. Amin. Kita adalah orang-orang yang hidup hari ini di bawah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Makanya ayat 2 berkata, roh yang memberi hidup, Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup
Oke? Telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Selalu di dalam Kristus. Di luar Kristus, Bapak, Ibu, dan saya binasa. Dari hukum dosa dan hukum maut. Ini dua hukum. Hukum dosa membawa kematian kekal, masuk neraka. Dua hukum ini bekerja di dalam diri manusia lama. Ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Yesus datang menanggung semua hukum dosa, hukum maut. Supaya kehidupan bekerja di dalam diri kita. Amin. Itu sebabnya pengampunan yang Tuhan berikan, itu yang memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Ingatkan selalu pada diri kita bahwa saya tidak lagi berada di bawah penghukuman, tetapi di bawah kebaikan daripada Tuhan. Mengapa? Karena dalam perjalanan kekristenan saudara, saudara mungkin akan mengalami bahwa ketika ikut Tuhan selamanya tidak mulus. Ada orang-orang waktu mulai ikut Tuhan, dia berjuang, masih bergumul dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa. Seperti yang tadi pagi saya saksikan. Saya ada satu anak pemuda di gereja. Oh, luar biasa kalau melayani Tuhan. Luar biasa kalau beritakan Injil. Dia menginjili banyak orang. Satu hari dia beritahu sama saya, aduh Kak, saya jatuh lagi. Jatuh di mana? Jatuh dari pohon kah? Atau jatuh di mana kah? Dan tidak. Jatuh di pornografi lagi. Aduh. Coba. Punya pengalaman begitu? Jatuh lagi dalam dosa pornografi. Dulu sudah dilepaskan Tuhan. Sekian lama menyala-nyala on fire dalam Tuhan. Entah apa yang terjadi pada hidupnya. Jatuh lagi dengan dosa yang sama. Ngaku lagi. Sekarang saya tanya, dia jatuh dalam dosa itu. Kira-kira dia dilempar ke neraka enggak? Dihukum enggak? Kalau Bapak punya anak begitu dihukum enggak Pak? Kalau dia ngaku. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau hari ini kita gagal, kita jatuh, kita terpeleset, tidak ada lagi hukuman untuk dosa kita. Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung semua hukuman dosa kita di dalam tubuhnya, di atas kayu salib. Bapa tidak mungkin lagi menghukum kita dengan hukuman yang sama yang ditimpakan kepada anaknya Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan, selamanya kita dikasih, dicintai, diterima, dibenarkan berdasarkan karya Kristus. Ini seringkali menjadi senjata iblis. Waktu anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, melanggar buat kesalahan, maka setan akan mulai datang dan berkata, engkau tidak layak. Kau melayani Tuhan, engkau jatuh lagi dalam dosa perzinahan. Engkau tidak layak, Tuhan pasti benci engkau. Tuhan pasti lempar engkau ke neraka. Ada kebenaran enggak dalam perkataan iblis? Sepertinya benar, tapi itu dusta. Kalau saudara tahu bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus, ambil firman ini. Kasih karunia Tuhan bukan pembenaran untuk kita berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Amin. Artinya begini, menyesal, bertobat, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan, Yesus sudah tanggung dosa kita. Tapi sebagai anak, karena kita tidak lagi berada di bawah penghukuman, yang ada adalah sebagai anak, Tuhan itu mengkoreksi kita. Mendisiplin kita, menegur kita, menghajar kita sebagai anaknya. Itu sebabnya Roma 12, coba buka. Ibrani 12 ayat 5 dan 6, coba. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dikatakan seperti begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, oke? Ini Tuhan lagi ngomong sama saudara bilang hai anakku. Ya. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng. Ini siapa yang dididik? Sudah jadi anak Tuhan apa belum? Sudah jadi anak Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau kita ikut Tuhan, kita jatuh bangun dalam kesalahan atau dosa. Bangkit lagi. Tapi jangan permainkan itu kasih karunia Tuhan. Betul? Karena anugerah pengampunan yang Tuhan berikan, penebusan yang Yesus kerjakan bukan untuk dipermainkan. Tetapi untuk dihidupi dengan ucapan syukur. Tapi kalau lakukan salah, ngelanggar. Firman Tuhan bilang ini, jangan putus asa kalau engkau, ayat 5 tadi. Jangan putus asa kalau engkau diperingatkannya, ayat 6. Ayo sama-sama baca, supaya gak ngantuk. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan kejam atau enggak? Tuhan kejam atau enggak? Tuhan itu menghajar. Dalam bahasa aslinya itu seperti pakai cambuk. Dicambuki, dirotani. Tetapi dia lakukan itu kepada orang yang dikasihinya. Dan motivasinya bukan untuk dihukum.
tapi untuk dibangkitkan, dipulihkan. Amin. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan tuh menjadikan kita anaknya melalui iman. Kita ini anak-anak sah, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita bikin salah, waktu kita melanggar, waktu kita terpeleset, waktu kita tidak setia sama Tuhan, Tuhan tidak bakalan lempar lagi kita ke neraka. Tapi Tuhan akan mengkoreksi kita karena kita adalah anaknya. Nah, disinilah seringkali setan datang dan mulai menuduh kita. Hei, kamu tidak layak, kamu tidak pantas. Tuhan pasti sudah benci kamu. Itu dustanya. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib itu adalah bukti begitu besar kasihnya buat kita. Dan kasihnya itu kekal. Tidak bisa dibatalkan. Amin. Penerimaan cintanya buat kita itu kekal, saudara. Kecuali saudara sendiri yang memilih untuk meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Itu lain. Tetapi selama saudara tahu engkau adalah anak Allah. Dan dalam perjalanan hidupmu engkau gagal, engkau jatuh. Seperti saya bilang, engkau terpeleset. Maju lagi, bangkit lagi, bertobat lagi. Betul? Karena setiap kali Tuhan memberi kita kesempatan dan anugerah, itu tujuannya satu, menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Coba saya tunjukkan ayatnya dulu. Roma pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata apa? Berkata apa? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Nah ini Tuhan bicara sama anak-anaknya. Kesabarannya, kelapangan hatinya. Saya mau tanya, Tuhan itu sabarnya sesabar apa sama kita? Ayo. Kita ini banyak kurang ajarnya atau banyak baiknya? Ayo. Ya 50-50 lah Bu. Tapi lihat, Tuhan itu dikatakan apa? Kaya dengan kemurahannya. Kaya dengan anugerahnya, tapi kita jangan anggap itu sepi biasa. Kesabarannya, kelapangan hatinya. Kalau ada orang Kristen tetap hidup dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, dan dia pikir saya baik-baik saja, saya oke-oke aja, saya nggak celaka, saya nggak ditegur Tuhan. Hati-hati, itu karena Tuhan masih masih kasih anugerah. Kenapa? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, kasih karunia-Nya ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tidak ada lagi penghukuman. Tetapi Tuhan mau kasih karunia pengampunan yang Dia berikan. Kita pakai justru untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ada satu kisah yang menarik dalam Yohanes pasal 8. Coba teman-teman multimedia, buka sebentar. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Saya tidak akan baca semua. Tetapi saya ingin kisah ini menjadi satu pembelajaran. Bahwa kita punya Yesus yang sudah mengerjakan keselamatan itu sempurna buat kita. Dan tidak akan pernah menghukum kita karena dosa kita. Karena dosa sudah dihukum di dalam tubuh Yesus. Tapi sebagai anak, kalau saudara salah, Dia akan mendisiplin dan mengajar kita. Nah, Yohanes 8 ayat 1 ini bicara tentang satu kisah. Coba ayat 2, ini perempuan yang kedapatan berzina. Betul ya? Coba ayat 3. Ayat 3, perhatikan. Maka ahli-ahli Taurat, satu kali. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah. Tertangkap basah. Sekarang saya tanya, kira-kira dia beneran ditangkap basah enggak? Ini kan menurut ahli-ahli Taurat. Ya, bisa saja wanita ini diprank. Benar enggak? Jangan suka prengin orang supaya saudara enggak diprank. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima, dengan cepat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Nah, terus orang-orang itu tanya sama Yesus, apa pendapatmu tentang hal ini? Ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang 7. Dan ketika mereka dia dondorok Tuhan. Ya, tahu dondorok? Dia terus-menerus bertanya kepada Yesus supaya dapat kesalahannya Yesus. Ia pun Tuhan Yesus bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka yang minta supaya wanita ini dilempari batu karena kedapatan berzina. Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8.
Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah, ayat 9. Tetapi setelah mereka, orang-orang yang mau melempari perempuan itu batu, mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya, ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Lihat, apa jawab Yesus? Perempuan ini bilang, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tetap di ayat itu. Sudah lihat, ketika semua orang menghakimi wanita ini. Ketika semua orang ingin mempermalukan dia. Ketika semua orang, pemimpin-pemimpin agama ingin mencoba Yesus. Semua dikepung dengan tuduhan, entah palsu, entah benar. Semua. Tidak ada yang berbelas kasih pada wanita itu. Tuhan hanya bilang, kalau ada di antara engkau tidak berdosa, lempari dia nomor 1. Tapi Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang melempari, semua orang pulang. Tinggal Yesus dan perempuan itu. Lalu Yesus bilang, hai perempuan, tidak ada yang melempari engkau. Perempuan itu bilang, tidak ada Tuhan. Nah, lihat jawaban Tuhan. Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat urutannya. Diampuni dulu, baru wanita ini bisa pergi dan tidak mengulangi lagi dosanya. Betul? Itulah anugerah. Itulah kasih karunia yang sebenarnya Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, tidak menghukum kita lagi, tidak perhitungkan dosa kita. Membebaskan kita dari hukum dosa. Membebaskan kita dari manusia lama yang ditawan dengan hukum dosa. Hukum maut itu. Berdasarkan karya Yesus, hari ini kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Tidak menjadi hamba dosa. Tuhan tidak bilang sama perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi, baru aku tidak hukum. Kalau begitu polanya saudara, tidak ada orang yang akan bisa diselamatkan. Karena kita semua ini adalah orang yang tidak benar. Berdosa, hilang kemuliaan. Tapi lihat kasihnya Tuhan. Aku tidak menghukum engkau. Pergi, jangan bikin dosa lagi. Karena dia diampuni. Maka dia bisa hidup dalam pertobatan. Yang percaya katakan amin. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya sama. Di ibadah raya pertama. Kira-kira wanita ini setelah pergi, tidak dihukum, sudah diampuni. Dia berzina lagi enggak? Yang ibadah raya pagi jangan angkat tangan, sudah tahu DP jawaban. Kira-kira wanita ini bakalan berdosa lagi enggak? Yang bilang bakalan berzina lagi, angkat tangan. Angkat tangan Pak, bukan bicara ya. Yang bilang tidak berzina lagi, angkat tangan. Yang tidak mengerti pertanyaan, tolong angkat tangan. Ya saudara, kalau Bapak Ibu tanya saya, 1.000.000%, dia tidak akan kembali berbuat dosa. Kenapa? Karena kuasa pengampunan itu memiliki kuasa untuk mengubah dia. Orang kalau sudah tahu diselamatkan, orang kalau sudah tahu hidupnya sudah dibayar lunas dengan darah Yesus, tidak akan mungkin lagi kembali ke kubangan sama. Kalau kita sudah dijadikan ciptaan baru, kenapa kita masih mau hidup sebagai manusia lama? Di mana anggota-anggota tubuh kita, ada hukum lain yang berjuang melawan hukumnya Tuhan. Tapi, Bu, kalau kekuatan dosa itu masih mencekram saya, bagaimana? Hidup dalam roh. Itulah gunanya mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena Roh Kudus ini adalah penolong kita. Libatkan dia dalam seluruh kehidupan kita. Dia yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Tapi ingat, kita bukan orang-orang yang terkutuk lagi. Ayo sama-sama bilang, saya bukan manusia cilaka. Saya manusia yang diberkati dan ditentukan untuk diselamatkan. Oh, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amazing Tuhan. Nah, diampuni dulu, baru dimampukan hidup dalam kebenaran. Kemurahan Tuhan, kebaikan, kesabaran Tuhan diberikan. Nanti baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai seterusnya. Perbuatan daging itu apa? Percabulan, mencuri, perjinahan, bertengkar, iri hati, dendam, percideraan, dan semua itu keinginan-keinginan daging. Memuaskan keinginan daging. Ujung-ujungnya maut. Maut itu apa? Neraka. Tetapi keinginan roh, sama-sama baca, 1, 2, 3. Adalah hidup dan sejahtera. Saya selesaikan dulu. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap adab Allah. Karena ia, daging itu, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau baca Roma ini mesti pelan-pelan. Ya, karena tidak mungkin keinginan daging itu bisa tunduk pada hukum.
Allah. Tidak mungkin. Itu dua hal yang bertarik-tarikan. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau saudara jadi orang Kristen, labelnya orang Kristen, tetapi manusia-manusia lama, saudara tidak akan mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Karena orang Kristen tanpa pertobatan itu orang Kristen yang apa? Tidak punya iman. Tidak percaya Yesus. Kita percaya ada hasilnya, ada buah pertobatan di dalamnya, ada buah roh di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini? Roh Kudus ini akan mengubah cara kita berpikir. Karena manusia lama akan selalu memikirkan hal-hal daging. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan begini. Janganlah engkau mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Karena di dalam dunia itu ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ada 3 nih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Kalau 3 hal ini ada padamu, engkau menjadi serupa dengan dunia tapi engkau menjadi musuh Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Tetapi keinginan roh itu adalah mencari hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Yang selalu berdasarkan kebenaran. Makanya Roh Kudus waktu kerja di dalam diri kita, dia selalu menuntun kita untuk taat kepada firman Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus akan selalu membawa kita hidup berpusat pada Kristus, menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan daging. Dan ini adalah proses seumur hidup. Jadi kalau cara berpikirnya diubah, sekarang mindsetnya diubah, dia menaruh pikirannya kepada hal-hal kekal, kepada keselamatannya, kepada pertumbuhan rohaninya, kepada ketaatannya, cintakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Maka yang terjadi apa? Dia akan hidup dan damai sejahtera. Itu ayat 6 bilang. Tapi kalau engkau mengejar memuaskan dagingmu, engkau pasti mati. Tapi orang kalau mengejar perkenalan kepada Tuhan, dipimpin oleh roh, maka yang terjadi apa? Dia hidup dan damai sejahtera. Hidup di situ Zoe dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Dia akan punya hidup kekal dan dia akan mengalami istirahat ketenangan dalam Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Dosa itu tidak pernah membawa kebaikan. Dosa itu akan selalu merugikan dan menghancurkan kita. Bisa paham ya? Bisa dilihat. Waktu kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja, membaharui, mentransformasi pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi menginginkan perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara ilahi. Makanya Kolose pasal 3, ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi orang yang hidup dalam Roh Kudus itu cara berpikirnya itu tidak lagi mencari hal-hal di bumi. Sekarang dia berpikir seperti Kristus berpikir. Dia mencari perkara-perkara yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini posisi saudara. Karena waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah, Efesus bilang, saudara juga duduk bersama dengan dia di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita duduk bersama Kristus, bersatu dengan Kristus, apa yang Kristus pikirkan itu juga kita pikirkan enggak? Iya, apa yang Kristus suka itu juga kita suka enggak? Iya, kesenangannya adalah Taurat. Itu dia, Mazmur 1 katakan, orang benar itu kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Sehingga hidupnya itu seperti pohon yang terus menghijau tetap berbuah sekalipun di musim kering. Lihat, berkat orang benar itu hidup dan damai sejahtera. Makanya dalam Yesaya 32 ayat 15-17 berkata apa? Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau kita tidak hidup benar, ya wajar. Kalau kita selalu merasa seperti apa? Ketakutan, gelisah, cemas, stres. Karena tidak hidup dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran, firman mendapatkan tempat dalam hidup kita. Yang terjadi, ada ketentraman dan ketenangan selama-lamanya. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih. Tapi yang dituntun, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membaharui hati dan pikirannya. Kamu bisa bedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik menurut Tuhan. Apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Jadi kehendak Tuhan itu ada 3. Yang baik, yang berkenan dan sempurna. Saudara jangan hanya cari tahu, Tuhan kira-kira menurut engkau yang baik mana ya? Ini pasanganku, saya mau menikah Tuhan. Pasanganku kira-kira yang baik yang mana ya?
Gitu ya. Cari yang berkenan. Sudah dapat yang berkenan, tanya lagi, Tuhan, menurut Engkau jodohku yang sempurna mana? Oh, orang bilang, enggak ada orang yang sempurna. Tetapi kehendak Tuhan ada yang sempurna. Pertanyaannya, bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau tidak terjadi pembaruan cara berpikir. Berpikirnya masih dunia, yang dia kejar hanya dunia. Tidak bakalan. Kalau saudara hari ini lebih banyak di YouTube daripada baca firman. Bagaimana mau terjadi transformasi? Akal budi. Akal budi itu knows. Sebenarnya lebih kepada hati yang dijamah Tuhan. Lalu pikirannya berubah. Karena pikirannya ini sudah tahu kehendak Tuhan. Makanya perilakunya juga berubah. Dia menyenangkan Tuhan, dia taat, dia hidup dalam kebenaran. Itu maksudnya. Kapan cara berpikir kita diubah oleh Roh Kudus, maka perilaku kita juga berubah. Bisa percaya, bisa ngerti ya? Ya, apa yang saya percayai, apa yang saya pahami, itu menentukan apa yang saya kerjakan. Makanya semua perbuatan baik kita harus lahir dari iman yang benar. Roh Kudus itu punya tugas mentransformasi selama kita mau diubahkan. Supaya kita tidak menjadi seperti dunia ini. Saudara jangan mau jadi seperti dunia ini. Karena dunia ini dan keinginannya akan binasa. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Tadi di Ibadah Raya saya kasih satu contoh. Minggu lalu saya baru pulang pelayanan dari Bone. Ada satu titik spot di jalanan kalau dari Makassar ke Bone yang banyak tuh monyet-monyet. Monyet-monyet tiba-tiba muncul dari hutan. Jadi orang-orang di mobil langsung tutup jendela mobil. Takut monyetnya masuk di mobil. Macam-macam. Saya jarang lihat monyet begitu banyak di hutan-hutan yang keluar di jalan itu. Manusia baru harus dikejar. Pembaharuan akal budi. Firman Tuhan dipakai Roh Kudus untuk membaharui akal budi kita. Menjadi seperti Kristus. Manusia lama itu tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Galatia 5 bilang apa? Perbuatan-perbuatan daging itu tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Tuhan. Oh luar biasa. Saudara dan saya bukan manusia cilaka. Manusia ditentukan untuk diselamatkan dan diberkati. Jangan jadi Kristen topeng monyet. Jadi Kristen sejati. Luar dalam manusia baru. Ayo bilang kiri kanannya, luar dalam engkau manusia baru. Amin. Yang terakhir, sedikit lagi ya. Yang terakhir, hidup oleh roh. Itu bicara apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roma pasal 8, ayat 9 sampai dengan 14. Tidak akan baca semua, tapi saya ambil ada satu ayat yang luar biasa. Roma 8 ayat 14. Berkata begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang memiliki Roh Kudus adalah milik Yesus. Karena kita bisa jadi milik Yesus waktu percaya Yesus. Nah, ciri daripada anak Tuhan adalah Roh Kudus memimpin dia. Pemimpinnya Roh Kudus yang membawa dia kepada arah yang benar. Karena Yohanes 16 ayat 13 berkata Roh Kudus itu adalah roh penolong. Roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus hanya bisa menuntun kita kepada kebenaran Yesus. Dia terima firman dari Yesus, dia akan menuntun kita kepada Yesus. Jadi kalau saudara lebih banyak bicara tentang Roh Kudus, saudara tidak perlu bilang, nanti kalau saya lebih banyak bicara tentang Roh Kudus, nanti Yesusnya cemburu. Tidak mungkin saudara. Karena Roh Kudus itu hanya akan selalu membawa kita kepada Kristus dan meninggikan Yesus. Sebaliknya, Yesus mengutus rohnya supaya dengan demikian rohnya memberitahu kepada kita apa kehendak Yesus. Bisa paham? Nah, orang yang dipimpin Roh Kudus, salah satu manfaatnya. Ayat 13. Supaya kita nangkep, maksudnya Paulus apa? Roma 8 ayat 13. Berkata begini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh, nah kamu hidup menurut roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi di dalam konteks ini, Roh Kudus memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan. Tujuannya untuk apa? Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Coba baca pelan-pelan, ayat 14. Ayat 13. Tetapi jika oleh Roh Kudus, kamu hidup dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, memberikan dirimu kepada Roh Kudus, maka kamu bukan Roh Kudus yang akan matikan, tapi kamu yang akan matikan. Benar enggak? Coba, ini semua orang-orang cerdas ini. Betul enggak yang saya maksud? Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan. Siapa yang matikan? Saya, kita. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan Roh Kudus. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Karena dosa ingin berkuasa lagi. Makanya kata mematikan itu bahasa aslinya adalah mengakhiri. Jangan mau lagi.
tubuh dosa, tubuh maut. Jangan mau lagi manusia lama dengan segala keinginannya berkuasa. Matikan. Dengan cara apa? Serahkan dirimu kepada Roh Kudus. Biarkan dirimu dipimpin oleh firman-Nya. Berjuang, bergumul di situ. Karena apa? Kuasa daripada manusia lama itu sudah dihancurkan. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Bagaimana caranya mematikan keinginan-keinginan daging? Persembahkan tubuhmu. Amin. Tubuh itu mana? Semua. Tadi Paulus bilang manusia celaka karena seluruh anggota tubuhnya itu selalu ingin berbuat dosa. Tetapi sebagai manusia baru yang sudah ditebus, yang sudah dibayar mahal dan Roh Kudus ada pada kita. Saudara punya kuasa untuk menendang dan mengusir semua perbuatan-perbuatan daging keluar dari anggota tubuh kita. Caranya tiap hari serahkan tubuhmu kepada Tuhan. Serahkan matamu, serahkan telingamu Bapak Ibu, serahkan mulut, serahkan tangan, serahkan semua anggota tubuh supaya dipakai menjadi apa? Hamba kebenaran. Makanya firman Tuhan berkata tubuhmu dan tubuhku Bapak Ibu adalah bait daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam lagi. Bukan lagi kuasa dosa. Kenapa? Karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, kalau saudara mau menang jadi anak Tuhan, tiap hari mengalami kemenangan. Roma 8:31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan itu ada di pihak saudara. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaannya, jangan menyerah. Maju terus kalau gagal. Betul? Bangkit lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin kita untuk mengalami kemenangan dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Mari bangkit berdiri. Para pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, mari renungkan firman ini hari ini. Ya. Kalau di dalam dirimu masih ada ya, keinginan-keinginan yang seringkali berjuang melawan keinginanmu untuk menyenangkan Tuhan, itu berarti apa? Engkau mesti beresin. Kedua, mari periksa. Roh Kudus bantu kita ngecek hidup kita. Adakah bagian-bagian atau area-area di dalam hidupmu dan hidupku yang belum menang sepenuhnya? Belum engkau serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Contoh, ya seperti tadi, Tuhan, aku tahu bahwa Roh-Mu ada di dalam aku, tapi ini loh mataku masih suka lihat pornografi, masih suka lihat yang gitu-gitu. Itu belum menang penuh. Roh Kudus ada di dalam tubuh kita supaya seluruh anggota tubuh kita ini diserahkan kepada Tuhan, jadi hamba kebenaran, memuliakan Tuhan. Nah, kalau saudara berkata, itu saya masih berjuang di situ. Hari ini saudara punya solusinya. Jangan mau jadi manusia celaka. Amin. Menjadi manusia yang diberkati Tuhan. Roh Allah, roh yang memberi kita kemerdekaan, kebebasan, itu ada pada kita. Terus maju. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Apalagi? Tuhan, saya bergumul nih dengan kebiasaan yang tidak baik. Umpama narkoba, atau berjuang melawan. Mau berhenti rokok Tuhan. Ya, jangan malu. Datang sama Tuhan, kelemahan-kelemahan apapun yang masih ada, bagian-bagian yang engkau, semua keinginan daging itu harus berakhir di dalam hidup kita. Karena Roh Allah yang sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, itu sudah ada dalam diri kita. Yesus sudah menyelesaikan perjuangan itu. Saudara tidak perlu berdarah-berdarah, saudaranya cukup menyerahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka engkau akan melihat perjalanan kekristenan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Amin. Karena Tuhan sudah janji, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Baik itu ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan, kekurangan, tidak ada saudara. Karena Alkitab berkata, Dia yang mengasihi kita telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Oh, haleluya. Ku telah mati, sama-sama angkat tangan, dan tinggalkan. Ini seruan kami. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidupku yang lama.
izinkan Roh-Mu untuk mengubah kami menjadi manusia baru. Manusia yang dibarui, manusia yang memuliakan Tuhan, manusia yang mengalami kehidupan dan damai sejahtera. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menjadikan kami kudus, terus dikuduskan, terus dibarui. Sampai pada akhirnya kami menjadi serupa dengan segambar dengan anak itu, yaitu Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih Tuhan, murnikan hidup kami. Biarkan Roh Kudus terus bekerja, mengubah kami dan membawa kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam kebenaran selalu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini dengan segala pergumulan dan perjuangan mereka mengikuti Tuhan. Kuatkan, mampukan Tuhan untuk tidak pernah menyerah. Ingatkan kepada kami semua bahwa Kristus telah mengalahkan dosa, Kristus sudah mengalahkan maut. Hari ini kami diberikan keselamatan, kemenangan yang besar. Dan tidak ada yang bisa membatalkan apa yang Kristus telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Mari jemaat Tuhan, sebentar ketika kita memberikan persembahan tidak perlu maju karena ada teman-teman asar yang akan menjalankan pundi persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menegur kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mendengar hikmat yang dituntun daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati Bapa, biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
janjikan Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu di sisiku, mari sama-sama nyatakan, Kau sahabatku. Sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang takkan berjemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Katakan, Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada teman-teman multimedia. Oh baik, sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman SMA 6. Kepada teman-teman sekalian kami persilakan. Mari jemaat Tuhan, sembari teman-teman dari SMA 6 memberikan pujian di hadapan kita, mari kita membantu mereka. Sebentar ada pundi yang akan dijalankan dan kita terus membantu pelayanan mereka dan kita juga mendoakan pelayanan mereka di sekolah mereka.
kasih untuk persembahan pujian dari teman-teman SMA 6. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari teman-teman sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Ibu Gembala serta seluruh jemaat yang hadir di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Jenny yang sudah memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Selanjutnya saya juga izin menyampaikan dan mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir maupun yang sudah pernah datang di gereja kami dan belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh bersama. Di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada teman-teman Asar yang membawa form selamat datang. Boleh diisi dan nantinya setelah ibadah ini berlangsung boleh dikembalikan untuk ditukarkan dengan souvenir yang sudah disediakan oleh gereja. Dan di tangan teman-teman Asar juga ada form pokok doa seperti yang disampaikan setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore di tempat ini kita akan mengadakan Pondok Daud. Kami akan mendoakan seluruh pokok-pokok doa yang dituliskan oleh jemaat. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun punya pergumulan yang ingin didoakan, silakan ditulis, tidak perlu malu. Dan setelah ini boleh kembali diserahkan kepada teman-teman yang bertugas di belakang. Baik, demikian pengumuman tambahan kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat dengan kasih-Mu. Katakan besar. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur tinggi. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat dengan kasih-Mu.
kebanggaanmu di hadapan Tuhan. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, betapa kasih kamu. Besar kasih karunia, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, betapa kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat, betapa kasih Kau angkat diriku, Kau angkat diriku Haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami di siang hari ini. Besar kasih karunia-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan Yesus, Engkau telah datang menegur dan mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan mau setia di dalam mengiringkan Engkau. Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan mengingatkan kami kembali untuk mau melangkah lebih jauh lagi Tuhan di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dalam bentuk apapun. Kami yakin Tuhan firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami rindu Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk kembali ke jalan-jalan-Mu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami kembali dengan kebenaran firman, agar kami mau kembali. Kami tidak mau jatuh lagi dan jatuh, tetapi kami mau bangkit lebih lagi daripada itu Tuhan, untuk mau maju di dalam Tuhan menuju apa yang Engkau kehendaki untuk kami buat. Singkapkan rahasia firman-Mu ini Tuhan. Jadikanlah Tuhan pelita bagi setiap langkah-langkah kehidupan kami, agar kami tetap kuat dan kokoh, dan kami tidak terombang-ambing di dalam Tuhan menghadapi badai-badai kehidupan ini, karena kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang membangkitkan kami terus, membaharui terus kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalamnya ya Bapa. Olehnya kami mengucap syukur atas firman-Mu yang datang meneguhkan kami di siang hari ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang Kau telah percayakan untuk menyampaikan Tuhan kebenaran. Kiranya Bapa, Engkau sertai hamba-Mu. Engkau urapi terus menerus hamba-Mu Tuhan. Singkapkan terus menerus rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu, agar kemana Tuhan Engkau utus di dalam setiap pelayanannya, biarlah kiranya Tuhan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Agar Tuhan banyak Tuhan petobat-petobat baru datang untuk mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kembali bangkit Tuhan di dalam imannya yang teguh, agar dia mau Tuhan juga mau melangkah, mengarahkan hidupnya kembali kepada jalan-jalan kebenaran. Olehnya Tuhan, kami serahkan Tuhan hidupnya. Biarlah Engkau pakai dalam keluarganya Tuhan. Engkau Tuhan tuntun, Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini
hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus-menerus Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Dan biarlah lewat semuanya nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami juga mau berdoa bagi Ibu Gembala kami yang saat ini ya Bapa, di dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah Tuhan, marilah kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, agar Tuhan kuasa-Mu akan nyata di dalam hidup Ibu Gembala kami. Dan biar lewat semuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan kami mau berdoa bagi Pastor Estra bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Tuhan kami serahkan pastor kami ini Tuhan. Biarlah rancangan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Di dalam Tuhan memimpin, di dalam membina jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menjadi dalam hidupnya. Dan Engkau juga limpahkan berkat-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam Tuhan. Tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Dan biarlah jemaat ini dapat bertumbuh, mengenal, dewasa di dalam mengiring akan Engkau. Kami percaya segala pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati jua adanya. Juga Tuhan kami berdoa bagi Tuhan anak-anak kami yang Tuhan telah percayakan dalam tugas pelayanan di siang hari ini. Tuhan, apapun Tuhan aktivitas mereka, dimanapun mereka bekerja dan berkarya, kiranya Tuhan Engkau berkati hidup mereka. Dan biarlah setiap hasilnya mereka pakai Tuhan untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Kami percaya Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya dan Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan bagi semua denominasi gereja yang saat ini Tuhan di dalam tugas-tugas pelayanan dalam bentuk apapun Tuhan. Kiranya Bapa Engkau singkapkan juga rahasia-rahasia firman-Mu bagi pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan akan berkarya agar setiap pelayanannya Tuhan menjadi keberkatan adanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Bangsa dan negara kami juga Tuhan, pemerintah kami mulai dari pusat sampai daerah terpencil. Hamba-Mu juga dan kami menyerahkan hidup mereka Tuhan. Berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan di dalam tanggung jawab yang Tuhan taruh di atas pundaknya. Agar setiap Tuhan, pemerintahan ini Tuhan dapat berkenan kepadamu. Dan kami anak-anak ketebusan-Mu di dalamnya Tuhan ada ucapan syukur, ada ucapan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena pemerintah kami Engkau sertai, Engkau kuatkan di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Olehnya Bapa berkati mereka dan biarlah lewat semuanya tubuh, kesehatan, rohani pikirannya hanya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Juga Tuhan kami mau berdoa bagi sidang jemaat kami yang saat ini Tuhan mungkin ada di dalam kondisi tubuh yang lemah, mengalami satu penyakit. Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Tuhan kiranya Tuhan dengan uluran tangan-Mu Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat segala bentuk penyakitnya. Yang lemah Engkau Tuhan kuatkan. Yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apapun juga. Kami percaya Engkau akan memberikan solusi yang terbaik. Sehingga mereka dapat Tuhan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi anak ketebusan-Mu, hamba-Mu Ibu Glory yang saat ini terbaring sakit. Tuhan kami percaya dan kami imani. Segala bentuk penyakit apapun Tuhan dalam tubuhnya yang saat ini dialami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal dan kekal. Tulang-tulang yang patah Tuhan dapat sembuhkan. Urat-urat yang tidak pada tempatnya Tuhan kembalikan. Kami percaya dan kami imani. Di sini kami menyatukan hati. Tangan-Mu yang penuh kuasa yang saat ini menjamah. Kami hanya berseru minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Glory,
Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau angkat segala bentuk penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Pulihkan Tuhan, sembuhkan, kembalikan tulang-tulang, sum-sum, urat-urat yang tidak pada tempatnya. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami imani itu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah syukur kami yang kami minta dalam Kristus Yesus yang telah mengajar berdoa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerjaan, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Dan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu pada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Roh Tuhan ada padamu, oleh sebab Ia telah mengurapi engkau dan Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Tuhan telah mengutus engkau untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Oleh karena itu pagi hari ini pulanglah dan jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala hormat kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.